Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Oktika Nurjana dari mahasiswi keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang mengenai penyakit IMS. IMS ini merupakan infeksi menular seksual. Nah, di sini saya akan mengedukasi atau memberitahu cara pencegahan agar tidak terjangkit penyakit IMS. IMS ini banyak jenisnya: HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan trichomoniasis. Nah, ada yang tahu nggak penyakit HIV itu apa? Enggak. HIV ini merupakan Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini yang akan menyerang atau mempertahankan sistem kekebalan kita nih. Misalnya nih ada virus pilek nih, flu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang lawan ini sistem imun ini. Nah, penyakit HIV ini disebut juga dengan penyakit autoimun. Nah, yang kedua ada AIDS. AIDS sama HIV ini beda ya. AIDS ini lebih parah dari HIV. Orang kena HIV belum tentu pasti kena AIDS. Tapi kalau AIDS pasti kena HIV. Nah, kalau AIDS ini merupakan acute immunodeficiency virus. Jadi lebih parah dibandingkan HIV. Bagaimana cara mencegah penularan penyakit HIV? Ada 3 cara nih. Yang pertama, hubungan seks dari oral, anal, dan seksual atau vaginal. Yang kedua, dengan transfusi darah. Nah, biasanya nih kalau pada sering transfusi darah nggak sebelumnya nih? Pada sering transfusi darah nggak? Enggak. Nah, kalau transfusi darah ini kan pasti dipakai jarum suntik nih ya. Kadang ada yang Bekas ya? bener sekali, jarum suntiknya nggak diganti. Nah, itu bisa menular penyakit HIV. Yang ketiga, ada ibu yang mengidap atau ibu hamil yang mengidap penyakit HIV. Nah, banyaknya tuh di Indonesia tuh banyak ibu hamil yang kurang edukasi, kurang pengetahuan. Jadi anaknya ini pas lagi lahir udah kena penyakit HIV duluan, gara-gara dia nggak tahu kalau dia ini kena penyakit HIV gitu. HIV ini tidak ditularkan oleh makan bareng, tidur bareng, ciuman, berpelukan, berenang, bahkan gigitan nyamuk. Dia ini nggak menular. Dia menular hanya 3 cara tersebut: darah, melalui transfusi darah, berhubungan langsung seks, dan pada ibu. Ya. Nah, gejala pada HIV dan AIDS ada berapa cara nih ya? Ada 4 cara. Pertama, kehilangan berat badan. Nah, kehilangan berat badan ini benar-benar turun drastis. Misalnya nih dari 60 tiba-tiba sampai 30. Kan gak mungkin kan ya? Habis itu diarenya ini dia pertama saya pernah ngalamin tuh merawat penyakit orang HIV juga. Dia diarenya bentuknya udah kehijau-hijauan. Yang keempat, ada pembengkakan kelenjar tiroid di sini nih, di leher dan di ketiak. Biasanya kalau dia benar-benar HIV, di sini nih ada benjolan dan sama di ketiak. Yang terakhir adalah batuk terus-menerus. Nah, gejala ini sama hampir kayak penyakit biasa kan ya. Nah, biar kita tahu atau biar pastinya kita kena HIV atau enggak, inilah tes darah. Jangan sungkan. Kalau ada gejala tersebut, kalian tes daripada kalian nyesel. Nah, di sini ada kelompok perilaku resiko tinggi terhadap terkena HIV. Yang pertama itu ada penggunaan naksa suntik atau IUD. Hati-hati nih, kan tadi kan tuh jarum suntik bisa kan ya nular ya. Yang kedua ada wanita waria nih. Nih kadang nih ya, waria nih kayak penjaga seks, kayak apa ya? Penjaga seks loh. Ibaratnya kayak PSK. Kalian tahu kan PSK? Nah, itu dia. Nggak tahu PSK. PSK ini pekerja seks. Jadi kayak misalnya nih, kayak yang di itu Pangkalan 12 banyak om-om. Nah, itu dia. Yang ketiga ini ada gay. Nah, laki-laki juga bisa nih, hati-hati. Karena kan dari anal juga dia bisa nularin. Nah, di sini ada bagaimana kalau kita tahu nih, udah tahu nih kita kena penyakit HIV. Nah, kita tahunya dari tes darah ya, dari tes darah.
Nah, kadang orang HIV ini kelihatannya tuh sehat-sehat aja, normal-normal aja kan. Nah, kita nggak tahu kalau dia kena HIV, karena HIV ini bentuknya ini nggak kelihatan dia ini sakit, karena kan dia nyerang sistem imun. Nanti dia kalau tahu ini kalau udah 5 tahun, 10 tahun baru kerasa, baru kelihatan kalau dia kena penyakit HIV. Bisa seperti itu. Nah, di sini ada pencegahan HIV, ada 3 cara. A, B, C. A ini absen dari seks, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Nah, di sini nih hati-hati nih, kesetiaan ya. Kadang nih, misalnya nih ada orang nih atau istri dan suami. Misalnya suaminya lagi dinas di luar kota. Nah, kadang suami ini kan sering jajan nih keluar nih, bahaya kan ya, kita nggak tahu dia di luar kayak gimana. Nah, dia ini membawa virus HIV ini gara-gara pekerja seks tadi loh, PSK. Nah, kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Nah, dia nggak tahu kalau dia kena penyakit HIV. Akhirnya dia sekeluarga jadi kena HIV. Karena apa? Itu yang tadi ada pembawa virus suami yang tadi, gara-gara dia jajan sembarangan. Nah, yang kedua ada berperilaku setia, kan tadi udah jelasin tuh ya. Nah, makanya kesetiaan ini nih ya, untuk pasangan suami istri nih harus benar-benar. Kalian juga jangan sekali nyoba-nyoba. Kalau kalian udah nyoba, itu bakal ketagihan sama kayak narkotika. Jangan sekali nyoba-nyoba hubungan seks bebas. Bagi yang positif, bagi ini ya, cara hidup yang positif HIV. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, penuhi asupan nutrisi, hindari stres, dan minum obat antiretroviral. Nah, obat ini dia mencegah atau mendoping virus ini biar jangan berkembang biak terus, biar jangan sampai kena penyakit AIDS. Nah, sekian dari penyuluhan saya. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Ayo, siapa yang mau nanya? Nanya nggak? Ya? Saya mau nanya, Boleh? apakah HIV bisa sembuh total? Kalau bisa teman-teman sembuh. HIV ini nggak bisa sembuh ya. HIV ini penyakit seumur hidup sampai mati. Dia ini belum ada obatnya, obat benar-benar sembuh total. Paling adanya obat yang mencegah. Yang tadi tuh ARV, obat antiretroviral virus, biar dia nggak sampai AIDS. Kalau udah dia minum ARV ini, dia akan bertahan lama sampai 5-10 tahun, tergantung dia rajin apa enggak minum obat itu. Paham? Ada lagi? Boleh? Bagaimana cara pencegahan bayi agar tidak tertular oleh ibu yang terkena penyakit HIV? Nah, bagus sekali. Nah, bagi bayi yang baru lahir atau ibunya udah tahu nih kalau dia kena penyakit HIV. Nah, dia bakal disarankan oleh dokter untuk dia nggak lahir secara normal nantinya, dia jadi sesar. Karena biar cairan ini nih, kayak cairan dari ketubannya ini nggak masuk dalam mulutnya. Kan pas lagi kalau disesar kan dia berbentuk kayak kantung kan, kayak telur. Nah, dia baru dibutuhin di luar. Nah, dia ini biar mencegah terjadinya penularan cairan masuk ke dalam mulut. Karena kalau kena cairan atau darah masuk dalam mulut, nah anak itu dia bakal kena penyakit HIV. Nah, orang yang kena, misalnya nih bayi yang mengalami HIV, ibunya mengalami HIV ini, dia nggak boleh disusuin. Dia paling kasih susunya itu formula, kayak gitu sih. Bisa diterima? Ada lagi? Tapi itu kan pas lagi siasat itu kan pasti keluar darah, itu gimana? Iya, kan pengangkatannya kan, misalnya nih, masnya ya, kan udah pernah lihat video sesar belum? Kan video sesar ini kan dia nanti dirobek, perutnya. Kan pas dirobek itu darah emang ada, cuma pas di pengangkatan itu kan kadang masih berserabut. Jadi dia itu diserabut, kadang kita harus pecahin dulu. Nah, makanya di situ tim medis berhati-hati kalau ibunya ini penyakit HIV, kayak gitu. Bisa sih kayak gitu kalau ibunya mengalami HIV, disarankan sama dokternya itu sesar. Saya cukupkan ya. Ada lagi nih pertanyaannya? Namanya lagi nggak? Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.